Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rahayuning Tias, NIM 208200012, kelas Tadris IPS A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil interpretasi arsip diplomasi Indonesia 1945 sampai 2009 untuk memenuhi tugas mata kuliah studi arsip. Baik, langsung saja. Pada poin pertama, saya akan membahas tentang latar belakang diplomasi Indonesia. Pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, diplomasi Indonesia terarah pada upaya mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di forum internasional. Upaya tersebut telah berhasil mempengaruhi opini dunia yang turut mendukung Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda. Pada periode ini dimulai pula praktik diplomasi ekonomi dan diplomasi sosial untuk mendukung perjuangan diplomasi politik. Salah satu caranya yaitu dengan membuka kerjasama perdagangan dan memberikan bantuan kepada negara di kawasan Asia seperti Singapura, Malaysia, dan India. Selanjutnya, periode demokrasi liberal 1950 sampai 1955. Periode ini ditandai sebuah prestasi dalam diplomasi Indonesia, yaitu keberhasilan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung. KAA merupakan wujud keberhasilan Indonesia dalam diplomasi politik. Di dalam KAA tersebut, Indonesia memperoleh dukungan dari para peserta KAA dalam usahanya merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Pada periode ini, diplomasi ekonomi Indonesia lebih banyak diwarnai dengan usaha menasionalisasikan beberapa perusahaan milik Belanda. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Diplomasi politik pertahanan Indonesia diwarnai konfrontasi dengan Belanda dalam usaha merebut Irian Barat dan dengan Federasi Malaysia. Pada periode ini, Indonesia bersama Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana turut serta dalam pembentukan Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan ini selain bertujuan meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin, juga berjuang untuk penghapusan total dari sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, pada era kepemimpinan Soeharto 1967 sampai 1998, diplomasi Indonesia lebih mengarah pada normalisasi hubungan dengan negara tetangga seperti negara Malaysia. Di bidang politik pertahanan, diplomasi Indonesia ditandai dengan pengiriman sejumlah pasukan keamanan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan berperan dalam menyelesaikan konflik di negara tetangga, salah satunya konflik di Kamboja. Dari rangkaian di atas, sejarah diplomasi Indonesia tersebut telah menggambarkan aktivitas Indonesia di kancah internasional. Poin selanjutnya yaitu gambaran Khazanah Arsip Diplomasi Indonesia. Khazanah arsip konvensional yang memiliki materi tentang diplomasi Indonesia antara lain terdapat dalam Inventaris Arsip Serikat Negara, Jogja Dokumen, Delegasi Indonesia, Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat, Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kabinet Penerangan, Menko Ikuin, Palang Merah Indonesia, Sekretariat Wakil Presiden Adam Malik, Muhammad Yamin, Leonardus Nicodemus Palar, dan Inventaris Arsip Haji Roslan Abdul Ghani. Sementara itu, materi diplomasi Indonesia di Khazanah Arsip Audiovisual terdapat di Inventaris Arsip Produksi Film Negara untuk arsip film, Inventaris Arsip Televisi Republik Indonesia untuk arsip video, Daftar Arsip Kementerian Penerangan, Inventaris Arsip Foto Indonesian Press Photo Service, dan Sekretariatan Negara untuk arsip foto. Kesemua inventaris tersebut sudah dapat diakses di ruang layanan atau ruang baca ANRI.
Selanjutnya, isi informasi dalam setiap inventaris arsip tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis diplomasi, yaitu 1. Diplomasi politik pertahanan, 2. Diplomasi ekonomi, 3. Diplomasi kebudayaan. Poin selanjutnya yaitu teknis penyusunan GWD arsip. Ada 6 tahap dalam melakukan penyusunan GWD arsip, yaitu pertama, melakukan identifikasi informasi arsip pada daftar arsip dan inventaris arsip yang memiliki kaitan dengan diplomasi Indonesia. Identifikasi meliputi penciptaan arsip, periode arsip, dan volume arsip. Kedua, melakukan penyusunan perancangan kerja atau rencana teknik yang berisi rincian waktu, tahapan kerja, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan biaya. Ketiga, melakukan penelusuran sumber arsip melalui daftar dan inventaris arsip yang tersedia di ruangan layanan arsip. Pada tahap ketiga ini, tim penyusun berusaha memeriksa kembali apakah fisik arsip sesuai dengan informasi yang tertulis dalam inventaris arsip yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat, melakukan pengumpulan data atau referensi yang berkaitan atau relevan dengan diplomasi. Penelusuran referensi dilakukan di ANRI, Perpustakaan Nasional, Kementerian di Luar Negeri, dan publikasi lainnya melalui jaringan internet. 5. Setelah semua data dan informasi terkumpul, selanjutnya dilakukan penulisan materi GWD arsip dengan skema penulisan sebagai berikut. Judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, gambaran kasana arsip terkait diplomasi Indonesia, dan teknik penyusunan GWD arsip. Uraian informasi terdiri dari deskripsi arsip dalam daftar dan inventaris arsip yang terkait dengan diplomasi Indonesia. Indeks penyusunan. Indeks terdiri dari indeks nama, tempat, dan peristiwa yang terdapat di dalam uraian informasi GWD arsip. Daftar singkatan penulisan, daftar singkatan yang muncul mulai dari pendahuluan hingga penutup pada GWD arsip ini. Keenam adalah penilaian dan telaah terhadap isi materi dan redaksi GWD arsip untuk mendapatkan masukan dan koreksi dari Direktur Pengelolaan selaku penanggung jawab kegiatan. Kemudian ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip sebagai tanda pengesahan. Setelah itu, GWD arsip diplomasi dicetak dan diperbanyak untuk selanjutnya didistribusikan ke ruang layanan. Cukup sekian hasil presentasi saya mengenai arsip diplomasi Indonesia 1945 sampai 2009. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.